Halo teman-teman Sobat Indonesia Belajar, jumpa lagi dengan saya Budi di catatan seorang dosen. Mengingat kita sudah berada di penghujung tahun 2021, maka pada edisi kali ini, izinkan saya untuk berbagi pendapat terkait Linux desktop terbaik di tahun 2021 versi Indonesia Belajar. Yuk, simak sesinya. Oh ya teman-teman, sekadar menginformasikan bahwa daftar Linux desktop yang akan saya sampaikan di sini tidak berdasarkan ranking tertentu. Artinya urutan pertama bukan berarti lebih baik dibandingkan urutan kedua. Demikian pula sebaliknya. Saya akan awali daftar Linux desktop terbaik di tahun 2021 dengan Linux Mint. Sobat Indonesia Belajar tentunya sudah familiar dengan channel Indonesia Belajar yang selalu merekomendasikan Linux Mint sebagai distro Linux pilihan utama bagi siapapun yang ingin melakukan migrasi dari Windows ke sistem operasi berbasis Linux. Linux Mint menyertakan berbagai multimedia codecs dan hardware drivers. Selain itu, Flatpak juga sudah terintegrasi by default pada software center yang diusung oleh Linux Mint. Ini tentunya menjadikan Linux Mint sangat ramah bagi pengguna Linux pemula. Linux Mint menawarkan 3 desktop environment, yaitu Cinnamon, Mate, dan XFCE. Ketiga desktop environment ini sudah dikustomisasi sedemikian rupa sehingga menghadirkan workflow yang menyerupai sistem operasi Windows. Ketiganya termasuk desktop environment yang low resources, sehingga ramah untuk komputer dengan spesifikasi minimalis. Untuk base system, Linux Mint mengusung Ubuntu LTS, sehingga tingkat stabilitasnya tidak perlu diragukan lagi. Linux Mint juga menawarkan alternatif pilihan base system, yaitu dengan mengadopsi Debian Stable sebagai base system. Varian ini dikenal dengan nama LMDE atau Linux Mint Debian Edition, dan mengusung Cinnamon sebagai desktop environment. Oh ya teman-teman, sekadar informasi tambahan, Cinnamon Desktop merupakan desktop environment yang dikembangkan oleh tim pengembang Linux Mint. Jadi bagi teman-teman pecinta Cinnamon Desktop, tentunya experience terbaik bisa kalian dapatkan sewaktu menggunakan Linux Mint. Linux desktop terbaik berikutnya adalah Zorin OS Lite. Selain Linux Mint, Zorin OS Lite juga selalu menjadi rekomendasi channel Indonesia Belajar bagi siapapun yang ingin melakukan migrasi dari Windows ke sistem operasi berbasis Linux. Zorin OS menawarkan 2 edisi, yaitu Zorin OS Core yang mengusung GNOME Desktop dan Zorin OS Lite yang mengusung XFCE Desktop. Keduanya sama-sama menawarkan looks and feels yang menyerupai sistem operasi Windows. Hanya saja dari keduanya, kami lebih merekomendasikan Zorin OS Lite. Karena bila dibandingkan GNOME Desktop, XFCE Desktop terbilang jauh lebih ramah terhadap komputer dengan spesifikasi minimalis. Zorin OS juga diturunkan dari Ubuntu LTS, sehingga memiliki tingkat stabilitas yang solid. Selain itu, berbagai multimedia codecs dan hardware drivers juga sudah disertakan oleh Zorin OS. Untuk software center, Zorin OS mengusung baik Flatpak maupun Snap. Ini tentunya menawarkan pilihan software yang jauh lebih luas bagi penggunanya. Di tahun 2021 ini, Zorin OS merilis versi 16 dengan mengusung beberapa improvement, termasuk di sisi tampilan yang menurut kami semakin elegan dengan rounded corner. Linux desktop terbaik berikutnya adalah Elementary OS. Berbeda dengan Linux Mint dan Zorin OS yang menargetkan pengguna dari sistem operasi Windows, Elementary OS justru menargetkan pengguna Mac OS yang ingin migrasi ke sistem operasi berbasis Linux. Selain tampilan UI yang elegan, Elementary OS juga menawarkan desain filosofi dan workflow yang memang berorientasi pada produktivitas. Kesemuanya ini disajikan melalui Pantheon Desktop yang juga dikembangkan secara khusus oleh tim pengembang dari Elementary OS. Di tahun 2021 ini, Elementary OS merilis versi 6, yang menghadirkan dukungan multi-touch gesture. Fitur ini menjadikan Elementary OS makin nyaman digunakan, terutama pada perangkat laptop. Elementary OS juga mengadopsi Ubuntu LTS sebagai base system, sehingga memiliki tingkat stabilitas yang solid. Berbagai multimedia codecs dan hardware drivers juga sudah disertakan oleh Elementary OS. Software center yang diusung oleh Elementary OS hanya memungkinkan penggunanya untuk melakukan instalasi software berbasis Flatpak saja. Tetapi sayangnya, FlatHub tidak disertakan by default oleh Elementary OS.
Padahal seperti kita ketahui bersama, Flathub merupakan repositori terbesar dan utama bagi pengguna Flatpak. Mekanisme untuk menyertakan Flathub pada software center di Elementary OS memang terbilang mudah. Hanya saja, menyertakan Flathub secara default pada software center tentunya akan lebih nyaman, terutama bagi para pengguna Linux pemula. Linux desktop terbaik berikutnya adalah Pop! OS. Berbeda dengan ketiga distro Linux sebelumnya, Pop! OS tidak menargetkan pengguna Linux yang ingin melakukan migrasi dari sistem operasi lain seperti Windows ataupun macOS. Pop! OS cenderung diminati oleh para gamers yang menggunakan Linux sebagai gaming platform. Ini tidak lain karena deteksi hardware, khususnya graphic cards, yang bisa terbilang superior. Pop! OS juga banyak diminati oleh para software developers karena menawarkan workflow yang smooth dan clean. Untuk desktop environment, Pop! OS mengusung GNOME Desktop yang sudah dikustomisasi sedemikian rupa dan diberi nama Cosmic Desktop. Pop! OS sendiri menargetkan penggunaan pada perangkat komputer high-end dan tidak menargetkan perangkat komputer berspesifikasi rendah. Saya pribadi tidak menyarankan untuk menggunakan Pop! OS pada perangkat komputer dengan kapasitas RAM di bawah 8 GB. Pop! OS juga diturunkan dari Ubuntu LTS, sehingga memiliki tingkat stabilitas yang solid. Untuk software center, Pop! OS mengadopsi software center yang dikembangkan oleh Elementary OS. Berbeda dengan Elementary OS, Pop! OS menyertakan Ubuntu repository pada software centernya. Selain itu, Flathub juga sudah disertakan sebagai default repository untuk Flatpak. Linux desktop terbaik berikutnya adalah Solus. Solus merupakan distro Linux rolling release. Artinya, OS akan selalu di-upgrade secara berkala, sehingga pengguna akan selalu menggunakan OS versi terbaru tanpa perlu melakukan proses instalasi ulang. Solus juga termasuk distro Linux independen yang tidak diturunkan dari distro Linux lainnya. Sisi menarik dari Solus yang menjadikannya sangat ideal untuk digunakan sebagai desktop Linux adalah tingkat stabilitas dan juga deteksi hardware yang bisa terbilang sangat baik. Solus menawarkan 4 pilihan desktop environment, yaitu Budgie, GNOME, Mate, dan KDE Plasma. Bagi teman-teman yang terbiasa dengan sistem operasi Windows, kami sangat merekomendasikan Budgie dan KDE Plasma sebagai pilihan desktop environment. Keduanya menawarkan workflow yang umum ditemui pada sistem operasi Windows. Oh ya teman-teman, Budgie Desktop sendiri merupakan bagian dari Solus Project dan dikembangkan oleh tim pengembang Solus. Solus juga sudah mengusung berbagai multimedia codecs dan hardware driver. Selain itu, dukungan software yang diusung oleh Solus juga terbilang luas. Nah itu tadi 5 Linux desktop terbaik di tahun 2021 versi Indonesia Belajar. Kelimanya memiliki 4 sisi keunggulan yang perlu saya highlight, yaitu tingkat stabilitas yang solid, deteksi hardware yang baik, koleksi software yang luas, serta dapat dioperasikan tanpa harus berinteraksi dengan terminal sama sekali. Keempat poin tersebut menjadikan kelima Linux desktop ini layak digunakan sebagai daily driver, bahkan bagi pengguna Linux pemula sekalipun. Oh ya, sebenarnya ada Linux desktop lain yang cukup menarik perhatian kami, dan menurut kami juga layak disertakan dalam daftar Linux desktop terbaik di tahun 2021. Linux desktop yang saya maksudkan di sini adalah Fedora Silverblue dan Fedora Kinoite. Keduanya merupakan sistem operasi immutable. Bagi teman-teman yang masih awam dengan sistem operasi immutable, teman-teman dapat menyimak sesi catatan seorang dosen sebelumnya. Pada sesi tersebut saya sudah berikan penjelasan terkait apa itu sistem operasi immutable. Di sini Fedora menawarkan 2 edisi, yaitu Fedora Silverblue yang mengusung GNOME Desktop dan Fedora Kinoite yang mengusung KDE Plasma Desktop. Keduanya menggunakan base system yang sama dan mengadopsi RPM OS 3. Saya pribadi sebagai pecinta KDE Plasma tentunya lebih memilih Fedora Kinoite dibandingkan Fedora Silverblue. Menurut saya, keduanya merupakan Linux desktop yang sangat stabil dan cocok digunakan sebagai daily driver, khususnya bagi para software developers yang memang sudah terbiasa bekerja dengan kontainer. Tetapi di sini, saya tidak merekomendasikan Fedora Silverblue ataupun Fedora Kinoite bagi pengguna Linux pemula. Oh ya, seperti teman-teman ketahui,
Saya biasanya akan memanfaatkan momen pergantian tahun untuk berpindah distro Linux. Lalu, Linux desktop apa yang akan saya gunakan sebagai daily driver untuk memproduksi video-video pembelajaran di tahun 2022? Nah, di sini sebenarnya saya sedang mengalami dilema untuk memilih antara Elementary OS dan Fedora Kinoite. Di satu sisi, saya cukup tertarik dengan workflow yang ditawarkan oleh Elementary OS untuk menunjang produktivitas kerja. Tetapi di sisi lain, saya juga tertarik dengan konsep sistem operasi immutable yang diusung oleh Fedora Kinoite. Kalau menurut Sobat Indonesia Belajar, mana nih dari kedua distro Linux tersebut yang sebaiknya saya pilih? Yuk, tuliskan pendapat kalian pada kolom komentar di bawah ini. Nah, itu tadi daftar Linux desktop terbaik sepanjang tahun 2021 versi Indonesia Belajar. Lalu bagaimana dengan Linux desktop terbaik versi kalian? Yuk, tuliskan pendapat kalian pada kolom komentar di bawah ini. Bagi teman-teman yang menyukai atau juga mendapatkan manfaat dari sesi ini, teman-teman bisa memberikan like pada videonya sebagai feedback sederhana kepada saya. Demikian edisi catatan seorang dosen kali ini. Salam Indonesia Belajar, banyak belajar biar bisa bantu banyak orang.